Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh keluarga Al-Fitrah dimana berada yang kami hormati, dan teman-teman kita yang seiman dan seagama dimana berada yang kami hormati, semoga hidupnya selalu mendapat ridha Allah dan syafaat Rasulullah, dilebihkan dari kodratnya, diberi ilmu laduni, diberi ilmu hijab, menjadi orang-orang yang tertuntun, selalu mendapat rahman rahim Allah, dan selalu mendapat syafaat Rasulullah di akhir nanti. Al-Fatihah. Malam ini masih selalu membahas pesan-pesan dari Eyang Siti Jenar atau Eyang Sabda Suci. Itu selalu berkepanjangan, tiada batasan. Emang dia termasuk wali besar. Ilmunya itu kalau dipelajari orang awam mungkin seumur hidup tidak akan habis. Tapi ini kita bahas garis-garis besarnya saja yang kita anggap penting di dalam perjalanan kita. Sebab sekali membahas ilmunya Eyang Siti Jenar itu tiada batasan, intinya di situ. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat amalan dalam bulan suci. Ini masih kita bahas ulang kembali dari Eyang Siti Jenar. Yang dimaksud di dalam penjabaran sholat 1000 ayat yang kita alami, yang pertama itu adalah untuk sholat syariat 17 rakaat dalam 5 waktu, yaitu jumlahnya adalah 17 surat, terdiri dari 399 ayat. Itu selalu kita amalkan dalam waktu 24 jam. Itu selalu kita bahas dan kita amalkan tiada putus dari jumlah 399 ayat itu tadi. Maka di dalam bulan suci yang kita hadapi ini, arahnya kita itu adalah mohon hidayah dan keberkahan dari Allah tentang 1000 ayat yang kita amalkan setiap waktu selama 30 hari dalam bulan suci. Itu sebenarnya arahnya yaitu adalah untuk memberkahkan, mohon barokahnya wasilah nabi-nabi Allah, wali-wali Allah, dan mohon hidayahnya dari Allah. 1000 rakaat itu diberi hidayah supaya menjadi keberkahan hidup kita di muka bumi sampai di alam akhirat nanti. Inti dan kuncinya malah di situ. Kalau puasa milik Allah secara langsung. Tapi apa yang kita amalkan dalam satu bulan suci, kita harus tahu arahnya apa, tujuannya apa, maknanya apa, arahnya apa, intinya harus jelas. Maka di sini selalu dirinci dasar dan rumus. Sebabnya di situ harus jeli. Apa yang kita perbuat harus mempunyai dasar yang kuat. Intinya di situ. Semuanya itu bersumber dari Al-Quran. Terus yang untuk Jumatan kita itu jumlahnya adalah ada 5 surat, terdiri dari 104 ayat. Itu yang kita jalankan untuk hari Jumat. Maka kita tidak mudahnya sholat langsung membaca ayat ini itu tidak mudah. Sebabnya apa? Harus dicari arah, dicari tujuan, dicari maknanya. Intinya kalau di dalam surat Tarawih itu ayatnya komplit dalam bentuk apapun ada di situ. Tapi kalau di dalam 17 waktu kita harus mencari surat demi surat yang sangat santun. Di dalam Jumatan pun harus mencari ayat demi ayat yang arahnya itu santun. Semua ayat Al-Quran santun, tapi mencari arah dan tujuan makna yang santun.
beda-beda, kita harus jeli. Jadi kita tidak boleh istilahnya menjalankan ibadah-ibadah dalam bentuk Islam itu harus jeli intinya. Selanjutnya yang untuk tarawih kita itu jumlahnya ada 20 surat yang berjumlah ayatnya 503 ayat. Jadi kita harus tahu jeli. Makanya kadang-kadang di dalam tarawih itu ada yang menjalankan 20 rakaat, ada yang menjalankan dalam bentuk 17 atau 23 dan seterusnya. Ini sebenarnya menurut pesan-pesan dari Eyang Syekh Siti Jenar, semuanya itu tidak masalah. Yang menjadi masalah kita adalah meringkas 1000 ayat itu tidak dibaca, atau 1000 ayat itu diringkas, diperkecil untuk mempercepat amalan. Itu yang tidak boleh. Biarpun kita menjalankan dalam bentuk 8 rakaat, sah-sah saja. Tapi yang penting 1000 ayat itu semuanya terbaca dan diberkahkan, dimintakan hidayah dari Allah dari 1000 ayat itu supaya menjadi amalan kita bisa meresap pada roh dan jiwa kita, menjadi ayat-ayat yang tertanam pada roh dan jiwa kita, mulai urusan dunia mencapai akhirat. Dan itu selalu ditingkatkan sampai menjadi ibadah roh. Jangan sebatas hakikat, harus ditingkatkan terus. Bagaimana caranya? Kita harus selalu dikejar, dihayati, diresapi. Kalau ayat demi ayat itu tadi hanya sebatas dimaknai, itu baru tingkatan syariat. Khusyuk itu tingkatan hakikat. Di atas khusyuk masih ada lagi, yaitu adalah penghayatan, pengamalan, dan penganalisa dan seterusnya. Sudah tingkatan halus lagi, itu namanya ibadah roh. Di atas ibadah roh masih ada ibadah yang sangat jauh lagi, yaitu adalah wening sejati, sholat abadi. Itu sholatnya para wali-wali Allah. Maka kita tidak boleh merendahkan wali Allah tidak sholat. Wali Allah tidak sholat menggunakan dalam bentuk syariat, tapi dia menggunakan sholat bentuk roh, bentuk amalan sholat abadi. Tingkatannya sudah sangat tinggi, tidak sama seperti kita orang awam. Maka di sini tidak boleh menyalahkan tingkatan-tingkatan satu sama lain. Kita baru mencapai syariat, sudah dihayati, ditekuni, supaya bisa meningkat menjadi sholat kita tadi masuk di kalangan hakikat. Jadi antara syariat, hakikat, hakikat makrifat dan seterusnya, itu sebenarnya adalah tingkatan-tingkatan makom iman di dalam dada kita. Bukan istilahnya itu kotak-kotak untuk membedakan ilmu satu dengan lain. Tidak, jauh itu yang dimaksud. Maka kita harus teliti, kira-kira apa yang kita perbuat itu masuk kotak mana, baru kotak syariat. Terus kita tingkatkan lagi khusyuk mencapai tingkatan hakikat. Dan tiap-tiap kotak di situ ada yang namanya kijab. Nah, terus apa yang kita perbuat dari kisah demi kisah perjalanan surat atau ayat, itu diukur dengan kijab kita. Oh, ini masuk kijab roh, ini masuk kijab akal, ini masuk kijab apa. Kita harus tahu.
Kalau kita tidak belajar sejauh itu, malah akhirnya apa? Jadi orang sombong, senengnya nyalahke orang, diri sendiri tidak tahu. Intinya di situ. Maka jangan sekali-kali besar kepala, kita pinter, banyak ilmu. Jangan. Ilmunya Allah itu jauh yang kita bayangkan. Maka tidak boleh menyalahkan antara satu sama lain. Biarpun sudah pinter, di atasnya masih ada pinter, pinter lagi, di atasnya masih ada pinter lagi. Kita harus sadar diri. Intinya Islam itu adalah agama yang santun, harus sadar diri. Siapa sih kita semua? Sama-sama makhluk mencari ridho Allah, mencari syafaat Rasulullah dalam perkumpulan yang seperti ini. Sama-sama mencari titik ridho Allah, mencari romantogen Allah. Tidak usah istilahnya menyalahkan satu sama lain. Semuanya masing-masing orang mempunyai kapasitas yang tidak sama, mempunyai perbedaan yang tidak sama. Semuanya itu adalah kehendak Allah. Nanti Allah yang akan menentukan di alam abadi nanti. Maka kita tidak usah mengatur Allah, tidak usah mendikte Allah. Kitalah yang paling benar, itu tidak usah. Intinya tingkatkan diri sendiri. Setiap menghadapi bulan suci harus kita meningkatkan diri, meningkatkan prestasi iman kita kepada Allah. Tahun yang belakangi juga harus meningkatkan lagi, tahun belakangi meningkatkan lagi, supaya amalan roh dan jiwa kita itu semakin berprestasi, meningkat. Kalau iman dan Islam kita itu tadi mencapai tingkatan-tingkatan yang suci, kita menjadi orang selalu amanah. Intinya di situ. Tapi kalau jadi orang Islam tidak sadar diri, taunya ya yang paling pinter, yang paling benar, karena tidak sadar diri. Dia merasa paling benar, paling pinter. Bukan itu yang diajarkan oleh Rasul Muhammad. Maka kita intinya harus sadar diri, mencari ilmunya Allah yang sedalam-dalamnya. Seperti kisah yang kita bacakan tadi, rumusan ini juga belum banyak dikenal oleh orang Islam di luar sana. Mengamalkan 1000 ayat dalam 1 bulan suci, bagaikan di dalam Lailatul Qadar. Waktu Lailatul Qadar bagaikan hidayah yang 1000 bulan. Intinya di situ. Ngomong 1000 bulan mudah. Apa rumusnya? Apa dasarnya? Dan apa menjadi kuncinya? Kita harus tahu, harus paham. Ngomong mudah. Kadang-kadang orang-orang pintar selalu ngomong seperti itu. Tapi apa dasarnya, rumusnya apa? Tidak ngerti. Nah, maka di sini biarpun jadi orang bodoh tidak apa-apa, jadi orang kecil tidak apa-apa. Sadar diri, belajar ilmunya Allah yang sedalam-dalamnya dan sebenar-benarnya, sesuai dengan hati nurani dan keyakinan kita masing-masing. Jangan sampai goyah kena provokasi dalam paham-paham yang berbeda. Peganglah keyakinan dan keimanan kita dalam menjalankan ibadah-ibadah untuk menuju ridho Allah dan syafaat Rasulullah. Selalu ditanam. Jangan sampai kita itu goyah kena paham satu sama lain. Dia kan belum pernah praktek di alam sana. Tapi kalau guru-guru mursyid kita semuanya sudah ada di alam sana, sudah tahu prakteknya, dan kita sendiri belajarnya juga sudah sangat berbeda. Sholat kita dengan sholat orang awam juga sudah berbeda. Biarpun kita orang kecil, tingkatan sholat pun sudah berbeda. Cara mengalami dan menghayati iman dan Islam juga sudah jauh berbeda. Maka marilah teman-teman kita semua selalu ditingkatkan terus, jangan vakum ilmu-ilmu yang ada. Kita selalu mengejar kebenaran-kebenaran
yang diajarkan oleh guru-guru mursyid kita, yaitu adalah salah satunya Eyang Syekh Siti Jenar. Tapi di lain waktu nanti kita menjabarkan wasilah dari guru-guru mursyid yang lain, masih banyak sekali. Ini sementara yang kita sampaikan baru pesan-pesan dari Eyang Sabda Suci atau Eyang Syekh Siti Jenar. Tapi ternyata pesan yang kita bawa untuk kita sampaikan itu masih berpuluh-puluh wali yang memberi ilmu kepada kita semua. Marilah kita gali supaya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi perjalanan kita, supaya terselamatkan urusan dunia akhirat dengan selamat. Al-Fatihah. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.